semuanya ayo bangkit berdiri, lipat tangan, tutup matanya, ambil posisi untuk beribadah dengan baik dan benar di rumah. Ya adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Coba kita akan tes dulu nih. Jadi kita mau tes apa kabarnya adik-adik pada pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, bagus, bagus. Asik, asik, asik. Luar biasa. Laskar Kristus siap. Kita mau katakan happy ya, happy ya. Adik-adik di rumah juga ikutan gerak ya. Ya, 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 ya.
memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah menari, kita sudah bergerak buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan lagi hatimu untuk dapat diisi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kita membawa hati kita yang paling sungguh-sungguh adik-adik, karena Tuhan melihat hatimu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajak semuanya siapin Alkitab masing-masing di depan kalian, karena kita akan baca firman Tuhan dari Alkitab ini. Oke, yang sudah siap katakan amin. Ya, sekarang kita buka Kitab Kejadian 45 ayat yang ketiga sampai yang ke-15. Oke, Kejadian 45 ayat yang ketiga sampai yang ke-15. Kalian perhatikan Alkitabnya masing-masing di rumah, dan kita akan sama-sama baca dengan keras di rumah kita masing-masing. Oke, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir.
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat terakhir yang 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar satu hal di mana bahwa ketika dendam itu bisa berubah menjadi kasih sayang, dan semua itu dilakukan karena ada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu, kamu tanya dulu. Siapa di sini yang punya kakak atau punya adik yang suka berantem? Yang suka berantem, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, adik-adik, kalau kita bersaudara, mungkin kita pernah melakukan banyak hal yang menyakiti saudara kita. Mungkin kita pernah berbicara kasar, kakak mah bodoh, kamu mah gak tahu apa-apa, kamu bodoh. Nah, itu membuat orang lain atau saudara kita sakit hati. Tapi dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa ada satu pribadi yang meskipun semasa hidupnya dia mengalami aniaya, dia dibenci saudara-saudaranya, tetapi dia dipakai Tuhan untuk memelihara saudara-saudaranya pada masa kelaparan. Nah seperti itu juga adik-adik, seringkali apapun yang saudara kita lakukan, kesalahan yang mereka lakukan justru membuat kita membenci mereka. Nah hari ini kita mau belajar mengampuni mereka dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Karena firman Tuhan katakan jangan pernah membenci saudaramu. Kita harus memberikan kasih sayang sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya, memberikan cintanya untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita semua. Nah pagi hari ini kakak mau ajak kita semua, kita mau review, kita mau inget lagi apa aja nih yang mungkin kakak kita lakukan kesalahan yang membuat kita sakit hati, atau mama kita atau papa kita, perkataan mereka yang membuat kita sakit hati. Aku benci papa, aku benci mama, aku gak suka sama mereka. Nah pagi hari ini kita mau belajar mengampuni dan membalas mereka dengan kasih sayang, sama seperti yang Yusuf ajarkan kepada kita hari ini, pagi hari ini. Walaupun dia suka disakiti, dia tidak membalas dengan kejahatan. Justru apa? Justru mereka merangkul saudara-saudaranya, memanggil mereka, mengangkat mereka, memelihara kehidupan
mereka. Nah, seperti itu juga Tuhan Yesus ingatkan kembali di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita pernah disakiti, pernah dikata-katain, hari ini kita mau belajar mengampuni mereka. Nah, kakak kasih waktu deh 5 detik, 10 detik deh, biar kita bisa mereview kembali. Kalau ada perkataan yang membuat kita sakit hati, nanti kita akan berdoa supaya apa? Supaya kita memberikan pengampunan dan Tuhan mengampuni kita semua. Yang mau katakan amin. Oke, yuk kita buka lagi Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 bagian B dan ayat yang ke-28. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang sangat keras. Supaya apa? Supaya firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita dan kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Amin? Amin. Oke, kita baca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27 dan 28. Kita mulai dari kata kasihilah musuhmu. Ya, kita baca dengan suara yang sangat keras sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Dalam hitungan yang ketiga ya, 2, 3. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke, sekali lagi kita baca ya. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini jelas katakan, apapun caci makian, apapun perkataan dari orang-orang yang lebih dewasa, dari mama papa kita atau dari saudara kita, kakak kita, adik kita yang membuat kita sakit hati, hari ini juga kita mau melepaskan pengampunan bagi mereka dan kita mau membalas dengan kasih sayang seperti Tuhan Yesus sudah menyayangi kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang dengan firman Tuhan yang lebih luar biasa lagi bagi kita semua. Semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dan kita akan berdoa buat orang-orang yang tidak mengasihi kita dan membuat kita sakit hati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutupkan mata kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami boleh belajar satu hal Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan, di mana Yusuf Tuhan seorang yang selalu dianiaya Tuhan oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tidak melemparkan dan tidak membalas dengan sakit hati Tuhan, tetapi dia membalas dengan kasih sayang. Ajarkan kami Tuhan hari ini seperti Yusuf Bapa, sehingga firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami melepaskan doa pengampunan bagi saudara-saudara kami, bagi kakak kami, adik kami, orang tua kami Tuhan. Siapapun yang membuat kami sakit hati Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih Tuhan mengalir bagi kami dan kami juga merasakan hal yang luar biasa ketika kami melemparkan doa yang terbaik bagi mereka semua Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Tuhan keluarga kami, orang tua kami Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan berkati, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan balas berlipat kali ganda. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Sampai bertemu adik-adik.